Ngeri, ada hibah Pemprov Jatim tak termonitor sampai 2,4 triliun rupiah. Jaringan Kawal Jawa Timur atau Jaka Jatim makin gencar turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi terkait korupsi dana hibah Pemprov Jatim. Setelah beberapa kali menggeruduk gedung Negara Gerahadi, kantor Gubernur Jatim dan DPRD Jatim, kali ini, Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024, Jaka Jatim menggelar aksi di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jatim yang dikepalai Muhammad Yasin di Jalan Pahlawan, Surabaya. Dalam aksinya, massa mengusung spanduk besar bergambar Yasin dengan mata ditutup warna hitam bertuliskan seret kepala Bapeda Jatim, otak korupsi dana hibah tidak termonitor 2,4 triliun rupiah tahun anggaran 2020 sampai 2024 disertai yel-yel tangkap Yasin sekarang juga. Tangkap si Yasin. Perlu diketahui bersama oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur, kita berbicara tupoksi bahwa Bapeda selaku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, seluruh organisasi perangkat daerah, yakni OPD, berbondong-bondong melakukan penyetoran dokumen terkait kegiatan Bapeda ini, saudara-saudara. Ingat itu, semua program yang sudah disusun nomenklaturnya berdasarkan Perda APBD, semua kepala OPD, kepala dinas berbondong-bondong ke Yasin dalam rangka untuk menyetorkan perencanaannya sesuai dengan RKA yang sudah dibikin oleh dinas terkait untuk disetorkan kepada Bapeda. Tanpa ada restu dari Bapeda, tidak ada satupun program yang lolos. Camkan itu ya. Tanpa ada satupun yang ditandatangani atau direkomendasi oleh Bapeda, tidak ada satupun program yang lolos, saudara-saudara. Perlu dicamkan itu. Koordinator Jaka Jatim, Musfik dalam orasinya meneriakkan Yasin bertanggung jawab atas dana hibah Pemprov Jatim yang diselundupkan lewat alokasi hibah pokok-pokok pikiran alias Pokir DPRD Jatim hingga 2,4 triliun rupiah dengan nama aspirator tidak termonitor. Kemana-mana fokus kepada dana hibah tidak termonitor 2,4 triliun tahun anggaran 2020-2021. Jelas ini adalah dana hibah bodong. Dana hibah bodong, saudara-saudara. Perihal dana hibah selundupan hingga 2,4 triliun rupiah tersebut, dibongkar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK dalam persidangan ex-wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak yang divonis 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah dalam perkara ini. Dari tabel data berjudul alokasi belanja hibah uang pada APBDP anggota DPRD di Pemprov Jatim tahun 2020 sampai tahun 2023 per aspirator yang dikeluarkan Bapeda, tercatat jumlah aspirator sebanyak 131 padahal jumlah anggota DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 hanya 120. Artinya ada 11 aspirator siluman yang ikut menikmati alokasi hibah. Selain itu, dalam data Bapeda terdapat alokasi belanja hibah hingga 2,4 triliun rupiah dengan aspirator tidak termonitor. Rinciannya untuk tahun anggaran 2020 sebesar 1,7 triliun rupiah dan tahun anggaran 2021 sebesar 751,5 miliar rupiah. Ada 11 aspirator siluman yang sampai saat ini tidak terbukti siapa pemiliknya dan siapa yang mengerjakan. Perlu dicatat, ada 11 aspirator yang di dalamnya adalah pemiliknya, siapa yang mengerjakan, siapa rekanannya. Kita selaku rakyat Provinsi Jawa Timur, maka dengan berhak, dengan ini kami menanyakan bahwa tidak ada yang harus ditutup-tutupi oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan dana hibah ini, berkenaan dengan aspirator ini, berkenaan dengan aspirator siluman ini, saudara-saudara sekalian. Sekian waktu berorasi, massa Jaka Jatim kemudian ditemui salah seorang pejabat Bapeda Jatim. Namun yang terjadi malah nyaris adu jotos sebelum akhirnya dilerai petugas. Sistem itu yang mengelola Bapeda. Betul.
Itu masuknya lewat SCBD, Pak. Undang-undang mengatur bahwa pemerintah yang menggunakan itu. Sampean jangan kayak gitu juga. Sampean jangan kayak gitu. Akui saja. Akui. Wes teman-teman ya, wes teman-teman. Ini nggak tahu apa-apa. Ini bukan Yasin. Percuma kita. Ya, iya kan? Nggak tahu apa-apa dia. Ya, sudah mundur saja itu. Nggak tahu itu. Bukan Yasin. Aspirator, sambil itu semahal. Ambil sekali, Pak. Bilang kepadanya sambil itu. Uang ini yang jadi saksi dalam persidangan 1,9 juta, bukan Anda. Jadi kalau misal anggaran 2,4 triliun ini masuk kepada sistem SCBD, maka uang tahu apa kinerjanya kalau 2,4 tidak termonitor, nggak tahu kinerja jancok itu namanya itu nggak jelas. Kita nggak mau diskusi kepada orang yang tidak paham sistem. Jadi keterangan kita ini adalah fakta di persidangan bahwa Pak Yasin itu ada pertemuan dengan BPK Jogja. Ini fakta persidangan. Ungkap itu. Kalau misalnya bisa ungkap itu, yang kedua ada di sistem SCBD itu yang dikelola oleh Bapeda. Jika kemudian Bapeda tidak bisa mengungkapkan itu, tidak bisa mengungkapkan itu, terus gimana tugasnya Bapeda? Teman-teman, saya tahu yang akan merugi kita bukan Yasin, dan tidak penting kalau yang lain buat kami. Mendikamkan sekretaris, kabit, humas, kasih tidak penting. Ini bukan sop kalian berbicara tupoksi berkaitan dengan dana hibah, dan ini adalah kebijakan Kepala Bapeda yang berperan penting untuk merobos sistem pemerintah daerah melalui SCBD yang sudah ditelusuri langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saudara-saudara. Ya, Yasin memang sempat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam persidangan Sahat pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023, bersama Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zainal Afif Subeki, Wakil Ketua DPRD Jatim dari PKB Anik Maslakah, serta Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Blegur Priyanggono. Yasin dicecar JPU KPK yang diketuai Arief Suhermanto terkait pertemuannya dengan sejumlah pejabat Pemprov Jatim di kantor Bapeda pada tanggal 17 Desember tahun 2022 atau 3 hari pasca operasi tangkap tangan atau OTT Sahat. Tak hanya pertemuan 3 hari pasca OTT Sahat, Yasin bersama mantan Sekda Prof Jatim, Heru Cahyono dan Kepala BPKAD, Bobi Sumiarsono juga bertemu dengan orang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Joko dan Akvita untuk membahas masalah temuan BPK terkait dana hibah pokir di Hotel Borobudur Yogyakarta pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Namun pada persidangan Sahat, Yasin mengingkari keterangannya dalam BAP. Dia berdalih pertemuan itu bukan terkait hibah pokir, tapi karena kebetulan sama-sama ke Yogyakarta kemudian tanpa sengaja ada Joko dari BPK yang waktu itu liburan dan ketemu di hotel. Jelas garis koordinasinya dan pertemuan di Yogyakarta pada saat itu adalah Muhammad Yasin beserta Heru melakukan kong kali kong untuk bagaimana dana hibah tidak teraudit kerugian uang negaranya, dan bahkan ada indikasi pertemuan dengan salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu pejabat BPK Provinsi Jawa Timur. Dan ini sangat tidak logis, saudara-saudara sekalian. Sempat-sempatnya Muhammad Yasin menutup wajah di meja persidangan JPU KPK yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, saudara-saudara sekalian. Setelah gagal bertemu Yasin dan nyaris adu jotos dengan pejabat Bapeda Jatim, pendemo melanjutkan orasinya lalu membubarkan diri dengan tertib meneriakkan yel-yel tajam. Yasin!